Betul gula jana anak tausia sempat semakin beberapa banyak. Jajan itu jarak. Yang kedua itu waktu. Andaikan mereka itu mengikuti waktu yang ada, waktu yang diatur dalam Perpu, itu jam 10 bukan jam 1. Dia tak benar pengertian silakan saya maupun bersama dengan sedikit hanya benar-benar berbeda. Setahu saya pun tidak betul betul gula jana anak Cak Hermanto, begitulah ia lebih suka disapa. Meskipun para aktivis NU kerap memanggilnya dengan sebutan Ustadz, namun pria yang pernah nyantri di pondok pesantren Al-Fudolak pada Maulu Pamekasan itu tidak menginginkan label tersebut disematkan pada namanya karena alasan kesetaraan. Saya pertama merasa tidak pantas karena kalau yang kita Ustaz maka di masyarakat harus benar-benar sesuai sama dan saya sasarannya itu para pemuda yang dimaksudkan sama Ustaz berjarak dengan para Ustaz, jadi saya mengelupas tidak memakai Ustaz agar diterima oleh mereka. Ternyata semua informasi yang diperoleh bintang9news.com dari warga sekitar bukanlah keterangan fiktif belaka. Tidak heran jika pada masa kepemimpinannya, ranting NU Padangdangan bagai bintang yang bersinar terang. Dan dengan metode dakwahnya yang unik, ia mampu hadir sebagai sunan kalijaganya warga Padangdangan. Lantas, siapa sebenarnya tokoh muda NU itu yang sampai saat ini bagai magnet bagi warganya, serta menjadi orang tua bagi kaum muda di desanya? Menurut saya, sebagai teman dekat Ustadz Hermanto, bukan saya untuk menjunjung beliau, bukan. Tapi ini adalah sikap netral dari saya sebagai salah satu pemuda. Beliau itu punya trik yang sangat istimewa bagi saya. Kenapa? Karena setiap manusia itu di dalam Islam punya makom, tingkatan. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang sudah tahu ngaji, baca hadis, baca kitab, cukup kita ceramahi saja, kasih ayat, kasih dalil, mereka akan ikut. Nah, untuk menangani seorang anak-anak yang dikatakan tanda kutip tadi liar, jangan semerta-merta kita langsung bilang hadis ini, hadis itu, mereka tidak akan ikut. Justru kita harus berikan sentuhan-sentuhan khusus. Apa kesenangan mereka, apa kesukaan mereka, kita giring. Seperti halnya tikungan, tidak begitu tajam, tapi tetap nanti akan akhirnya intinya berbelok. Selama saya selama berapa tahun berteman dengan beliau, apapun yang beliau pegang, organisasi apapun di daerah manapun, pasti berhasil dengan cara-cara yang khusus pula, cara-cara yang istimewa yang beliau miliki. Beda dengan yang lain soalnya, karena pemuda tidak bisa ya, kata saya tadi, bukan makomnya pemuda. Kalau seorang ustadz kita kasih dalil langsung beliau ikut. Kalau pemuda bukan seperti itu, kan mereka akan lari jauh dari kita. Ikuti saja kemauan mereka, ajak mereka dengan hal yang positif. Insya Allah dengan izin Allah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Yang kedua itu waktu. Andaikan mereka itu mengikuti waktu yang ada, waktu yang diatur dalam Perpu, itu jam 10 bukan, itu insya Allah tidak begitu dirasakan oleh pedagang. Tepatnya di Dusun Dek Butir, Desa Padangdangan,
Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, pada tanggal 22 Februari tahun 1990, Cak Hermanto dilahirkan. Lahir dari pasangan Abdus Salim dan Martina. Pria yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara itu, dibesarkan dari keluarga sederhana. Bahkan, di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat itu, kedua orang tua Cak Hermanto tidak pernah mengenyam dunia pendidikan. Tak ingin bernasib sama, akhirnya, setamat SD, kedua orang tuanya menyekolahkan Cak Hermanto di Pondok Pesantren Al-Fudolak, Pademawul, Pamekasan. Di pondok pesantren itulah, jiwa kepemimpinannya pun terbentuk, hingga memasuki jenjang pendidikan strata 1, Cak Hermanto diamanahi memimpin kepengurusan di Al-Fudolak. Bahkan, atas talentanya dalam memimpin santri, ia pun menjadi ketua pengurus di Al-Fudolak yang tak tergantikan di masanya. Selain sebagai leader bagi santri, ternyata Cak Hermanto adalah seorang tahfidz. Karena itu, wajar jika ia bisa menyelesaikan S1-nya di STAIN Pamekasan, dengan beasiswa tahfidz. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014, Cak Hermanto memutuskan menikah dengan gadis di kampungnya. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai dua orang anak, meski anak pertamanya yang lahir di tahun 2015 meninggal dunia. Pada tahun 2015 itu pula, Cak Hermanto mulai tergugah melihat fakta anak muda di desanya yang dianggap melampaui batas kewajaran. Dirinya sadar bahwa, pada dasarnya, mereka adalah pemuda yang baik. Namun, karena korban pergaulan, akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut Cak Hermanto, mereka tidak memiliki orang tua dalam hal agama. Bahkan, oleh sebagian tokoh agama, mereka dianggap bukanlah sasaran dakwahnya. Sehingga wajar, jika mereka selalu menjauh dari kegiatan yang berbau keagamaan. Padahal, bagi Cak Hermanto, mereka berhak menjadi orang baik dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya nabinya orang yang baik saja. Orang seperti mereka juga memiliki hak atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya lihat mereka itu sudah mulai tidak punya orang tua di dalam agama. Masa tidak diayomi untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan keagamaan. Karena para tokoh-tokoh agama setempat, saya kira sasarannya pada mereka-mereka yang memang baik-baik saja. Jadi mereka seakan-akan dianggap orang yang tidak pantas dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi saya hadir kepada mereka untuk mengajak mereka, memberikan ujangan kepada mereka bahwasanya kita juga berhak menjadi bagian-bagian orang yang melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan seperti sholawat dan lain-lain. Atas fakta tersebut, Cak Hermanto segera berbuat sesuatu untuk menyelamatkan masa depan mereka, baik itu dari minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Tak cukup hanya dengan menceramahi mereka, dengan dalil halal dan haram. Satu-satunya cara jitu yang bisa dirinya lakukan adalah dengan pendekatan persuasif. Bahkan, lebih jauh dari itu, dirinya berupaya menyerupai mereka, dan memenuhi segala yang menjadi keinginan mereka. Sehingga tidak heran, jika di tahun-tahun pertama bergerak, ia memperoleh stigma negatif dari warga sekitar. Yang jelas tantangan yang pertama yaitu klaim masyarakat bahwasanya itu saya kalah sama pemuda. Saya terpengaruh dengan pemuda. Saya dikira meladeni kenakalan mereka. Nakangan jadi kondak betul. Padahal tidak demikian, dan itu terbukti setelah semuanya berhasil. Mereka bergerak berjuang dalam selawat keagamaan lain-lain. Mereka sudah saya gandeng untuk bersama-sama memperjuangkan agama, terlibat dalam keagamaan, pengajian dan lain-lain. Ya, mereka sudah berhenti mengklaim saya yang demikian.
kayak ya yang lain itu di perdesa memang harus ada gerakan seperti ini, karena pemuda-pemuda liar yang ada di Padangangan ini tidak hanya di Padangangan, seperti di Padangangan ini tidak hanya di sini, tapi di desa-desa lain itu semuanya banyak, bahkan lebih banyak. Maka gerakan saya ini sudah merembet ke desa-desa sebelah. Pengorbanan yang pertama tenaga dan waktu, harus ada banyak waktu yang diberikan kepada mereka untuk bersama mereka. Terus biaya itu yang banyak, karena mereka butuh biaya untuk mengadakan sarana dan prasarana seperti majelis selawat, tong-tong, kesenian-kesenian gitar dan lain-lain. Tentu harus ada biaya. Itu saya pribadi kalau mau pergi ke selawatan kemana-mana di awal-awal ya saya, tapi setelah mereka sudah menjadi bagian dari saya, sudah akrab dengan saya, sudah sukses itu ya, mereka sudah berbiaya sendiri tanpa saya. Namun, apa yang dirinya tanam, akhirnya berbuah manis. Baik tenaga, pikiran ataupun materi yang dikorbankan tokoh muda NU itu, ternyata tidak terbuang sia-sia. Layaknya Sunan Kalijaga yang memperkenalkan Islam lewat kebudayaan, Cak Hermanto juga sukses ajak kaum muda di desanya mencintai sholawat lewat kesenian. Sehingga, secara perlahan dan pasti, mereka tidak lagi mengenal minum-minuman keras, serta obat-obatan terlarang. Justru sebaliknya, mereka kerap menggelar pengajian di setiap hari besar Islam. Saya mengakui atas nama Ketua List Bumi NU Kecamatan Pasongsongan kepada Ketua Ranting Padangangan Bapak Hermanto telah merekrut semua anak muda yang dulunya pernah berkeliaran di jalan, mabuk-mabukan, juga main trek-trekan. Saya sangat salut, sangat mengucapkan terima kasih selaku Ketua Bumi sudah merekrut ke dalam kancah seni ya. Di sana ada seni yang namanya juga hadrah, ada banjari, juga segala macam seni sudah masuk semuanya ke sana, yang namanya anak muda yang dulunya awalnya pernah mabuk-mabukan. Sekarang yang sudah ditangani oleh Bapak Herman, anak muda tersebut sudah lambat laun insya menyadari bahwa kelakuan yang dulunya istilahnya mursal tidak karuan, sekarang sudah insaf semua, sehingga sekarang bergelut kepada di bidang seni di Padangangan 1. Nah begitu kami selaku Ketua List Bumi nantinya kami akan bergerak juga ke sana untuk melihat situasi bagaimana nantinya pergerakan anak muda yang dulunya keliaran, yang mabuk-mabukan, yang sekarang sudah masuk ke dalam dunia seni. Dan begitu saya juga akan merekrut nanti atas nama Ketua List Bumi Kecamatan Pasongsongan. Terima kasih Bapak Hermanto selaku Ketua Ranting Padangangan. Saya salut, saya angkat jempol kepada mereka. Adapun grup kesenian religi yang sukses dibentuk Cak Hermanto, diantaranya adalah musik tongtong kacong nuja atau Nurul Jadid, Jamiyah Salawat Nurul Jadid, Jamiyah Salawat Alhamdulillah, Jamiyah Al-Banjari Nurul Hasanah, Jamiyah Al-Banjari Sautul Ummah, Jamiyah Al-Banjari As-Salamah, Jamiyah Al-Banjari Sahratul Ummah, Jamiyah Al-Banjari Al-Ikhlas, Jamiyah Al-Banjari Al-Mustafa Al-Muhlisin, dan Jamiyah Al-Banjari Alif Lam Mim. Atas kiprah Cak Hermanto itulah yang menjadi cikal bakal kesenian Al-Banjari menjamur di Pasongsongan. Sementara itu, nama-nama kelompok pemuda yang sukses ia bentuk, diantaranya adalah Mantap,
atau Majelis Anak Dek Butir, Padangdangan. Kompak, atau Komunitas Pemuda Ambunten Barat Kreatif. Dan Mapan, atau Majelis Anak Muda Padangdangan. Begitulah sekelumit perjuangan Cak Hermanto yang berdarah-darah, demi memperjuangkan masa depan anak muda, khususnya di desanya, agar tidak menjadi korban dari pergaulan bebas. Semoga apa yang dilakukan Ketua Ranting NU Padangdangan itu, menjadi inspirasi bagi kita, khususnya para aktivis NU, agar tidak membuat jarak dengan siapapun, lebih-lebih dengan mereka yang termarginalkan karena pemahaman keagamaan yang eksklusif. Wallahu a'lam. Masih setia nahdlatul ulama alaihi ajma'in syu'un la ilaha illallah